Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi diskusi sesi 9 tentang sistem pendidikan di daerah-daerah maju OECD. Berdasarkan artikel ilmiah yang bertujuan tren terkini dalam langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD, masalah pendidikan negara maju ini yang dibahas mencakup beberapa isu, yaitu pertama, ketimpangan di sekolah dasar, kemudian yang kedua, pengaruh faktor sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi akademik anak, dan yang ketiga, melemahnya peran pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial. Nah, kali ini saya akan membahas 2 poin yang kebetulan sama masalahnya di sekolah saya. Yang pertama, saya akan membahas ketimpangan di sekolah dasar, yaitu kesenjangan atau perbedaan dalam kesempatan dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa sejak mereka berada di tingkat sekolah dasar. Setahun yang lalu, saya bertugas di SD 001 Tanjung Pinang Barat dengan jumlah siswa lebih kurang 100 lebih. Nah, pada saat ini saya dipindahkan ke sekolah dasar 016 Sayung Pinang Timur dengan jumlah siswa yang lumayan besar, sekitar 400 siswa. Nah, perpindahan tugas ke sekolah dengan populasi siswa yang besar membuka mata saya terhadap kontras yang ada dibandingkan dengan sekolah lama saya di SD 001 Tanjung Pinang Barat. Sekolah sebelumnya dengan jumlah siswa yang sedikit, yang terbatas, otomatis menerima bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang relatif kecil. Konsekuensinya, alokasi dana yang diterima tidak sebesar sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang lebih banyak, yang berimplikasi pada sulitnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai ilustrasi, sekolah dengan jumlah siswa besar mampu menyediakan sebagai contoh sekolah saya pada saat ini dengan jumlah siswa yang besar mampu menyediakan 1 proyektor untuk setiap ruang kelas. Sebuah fasilitas yang tidak dimiliki oleh SD lama saya, yaitu SD 001 Tanjung Pinang Barat, yang menggunakan proyektor sebagai media pembelajaran secara bergantian. Nah, bukan itu saja, lebih lanjut lagi, dalam hal buku siswa, murid di sekolah lama saya itu menggunakan 1 buku berdua, dan buku tersebut tidak bisa dibawa pulang. Sebaliknya di tempat saya yang baru, mereka mendapat fasilitas buku itu 1 orang 1 dan bisa dibawa pulang dan bisa digunakan kapan saja mereka belajar. Perbedaan ini menurut saya memberikan gambaran jelas tentang bagaimana jumlah siswa dan ketersediaan dana BOS mempengaruhi fasilitas dan sumber daya pendidikan yang diterima oleh murid. Nah, hal ini menyoroti adanya ketidakmerataan dalam kualitas dan kesempatan pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas sekolah. Kemudian yang kedua, pengaruh faktor sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi akademik anak. Dari pengalaman saya yang mengajar di SD Negeri 001 Tanjung Pinang Barat, saya melihat adanya persamaan dengan masalah yang diangkat dalam artikel, terutama terkait dengan pengaruh faktor sosial ekonomi. Di lingkungan sekolah saya di SD 001 Tanjung Pinang Barat terdapat situasi di mana anak-anak harus membantu orang tua bekerja di sekitar kawasan wisata. Kebetulan sekolah kami dan rumah mereka berada di sekitar kawasan wisata. Nah, hal ini merupakan contoh nyata bagaimana faktor sosial ekonomi mempengaruhi kualitas dan hasil belajar. Anak-anak yang harus bekerja sudah pasti memiliki waktu belajar yang berkurang. Kemudian pada saat mereka mengikuti pembelajaran, tingkat kelelahan yang mereka rasakan lebih tinggi di sekolah, dan kurangnya dukungan belajar di rumah yang pada akhirnya dapat menghambat prestasi akademik mereka. Namun, ada juga beberapa perbedaan yang mungkin ada. Artikel ini
banyak membahas tentang ketimpangan yang terjadi di negara-negara maju OECD yang memiliki konteks sosial ekonomi dan politik yang berbeda dengan Indonesia. Misalnya masalah imigrasi dan keberagaman budaya yang menjadi isu penting di beberapa negara OECD mungkin tidak menjadi isu sentral di lingkungan sekolah saya. Kemudian artikel tersebut juga menyoroti masalah reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas yang tentu saja tidak relevan langsung dengan konteks sekolah dasar. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan konteks, isu mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendidikan adalah hal yang relevan dan yang saya rasakan di lingkungan sekolah saya. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7? Ya, isi artikel tentang pengaruh latar belakang keluarga terhadap capaian akademik siswa sangat berkaitan dengan materi modul 7 yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di berbagai negara. Dalam modul tersebut dijelaskan bahwa aspek sosial, ekonomi, keluarga, budaya, dan lingkungan tempat tinggal menjadi penentu untuk keberhasilan pendidikan anak. Kemudian artikel yang menggambarkan sama dengan kondisi siswa di SD Negeri 001 Tanjung Pinang Barat, di mana anak-anak harus membantu orang tua bekerja di sekitar kawasan wisata. Ini merupakan contoh nyata bagaimana faktor sosial ekonomi mempengaruhi kualitas dan hasil belajar mereka. Modul 7 ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kondisi lokal, sehingga pengalaman di sekolah tersebut bisa menjadi bahan refleksi untuk merancang pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sebagaimana dipraktikkan di beberapa negara lain yang dijadikan perbandingan dalam studi komparatif. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah sistem pendidikan di Jepang pada materi pengayaan sesi 9.2. Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas dasar kesetaraan, memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Pemerintah pusat Jepang melalui Kementerian Pendidikan menetapkan kurikulum nasional sebagai panduan umum, tetapi sekolah-sekolah juga diberikan kebebasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokalnya. Kurikulum Jepang tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Konsep Zest for Life menjadi landasan menekankan pentingnya belajar mandiri, kemudian berpikir kritis, bekerja sama, dan menjaga kesehatan. Pemerintah Jepang sangat memperhatikan hasil tes internasional seperti PISA. Ketika hasil PISA menunjukkan adanya penurunan, kurikulum segera diperbarui untuk memperbaiki kelemahan, terutama dalam hal kemampuan membaca dan pemecahan masalah. Respon cepat terhadap tantangan, kurikulum yang relevan, dan pemerataan pendidikan adalah beberapa faktor kunci yang membuat sistem pendidikan Jepang diakui secara global dan menghasilkan siswa dengan berprestasi tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.